Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya bersyukur bahwa saudara-saudara masih ada bersama-sama kami untuk hidup, bernafas, beribadah bersama-sama kepada Tuhan dan mengerjakan amanat agung Tuhan selagi kita masih ada. Sebentar lagi menurut berita kita akan memasuki third wave, gelombang ketiga dari pandemi ini. Dan kalau kita belajar sejarah, setiap kali pandemi maka gelombang ketiga adalah gelombang yang paling berbahaya. Tetapi saya kepingin saudara-saudara tidak berjalan dengan rasa takut, karena roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Kita punya Yesus yang adalah penyelamat kita, pelindung kita, dan Dia juga yang sudah menyembuhkan kita. Saya memuji Tuhan bahwa baik Axel dan keluarga besar dan saudara-saudara banyak yang sempat terkena COVID, sempat dirawat, tetapi tidak satu pun dari saudara-saudara yang meninggal sebelum waktu Tuhan. Saya memuji Tuhan untuk itu. Saya bersyukur pada Tuhan. Itu sebabnya pagi ini mari kita naikkan pujian ini, bukan hanya sebagai ucapan syukur atas keselamatan, perlindungan, dan kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan, tetapi juga akan kesembuhan dan perlindungan yang Tuhan masih akan terus kerjakan. Mari kita doa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, seraya kami persembahkan korban syukur kami, nyanyian buah bibir yang menyukakan hati-Mu, hidup yang menyukakan hati-Mu, korban harta benda yang menyukakan hati-Mu. Tetapi Tuhan, kami percaya lebih dari yang kami persembahkan, berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, amin. Mari katakan pujian ini sama-sama dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, yang pulihkanku. Terima kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, oh terima kasih. Segala pujian dan syukur
hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesusku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita angkat tangan kita dua-dua dan katakan, oh segala pujian dan syukur, oh, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesusku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Ya Tuhan, kami sembah Engkau seumur hidup kami. Sekalipun dunia ini bergelora, sekalipun hidup penuh tantangan, tetapi kami disadarkan oleh setiap penderitaan demi penderitaan bahwa dunia ini bukan rumah kami. Amin. Ada rumah Bapa yang senang, Ya Bapak. ada rumah yang kekal yang menanti kami. Amin. Yesus berjanji waktu Engkau naik ke surga, Engkau menyiapkan tempat tinggal bagi kami, dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Itu sebabnya Tuhan, sementara kami ada di dunia ini, selama kami masih berhadapan dengan penderitaan hidup, ajar kami untuk belajar, untuk mengerjakan kehendak Tuhan lewat setiap penderitaan yang kami hadapi, supaya kami punya respon yang benar, dan setiap keadaan, setiap kesulitan mendatangkan berkat dan faedah buat kami, mengerjakan kekudusan, dan membuat kami makin berkilau seperti emas murni yang dipanaskan di tanur untuk menghasilkan emas yang betul-betul murni. Amin. Kami pun akan keluar sebagai emas. Kami tidak akan merespon salah, kami tidak akan mutung, kami tidak akan marah, tetapi kami akan menjadi serupa Kristus lewat setiap kesulitan hidup dan penderitaan, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama. Kalau kita percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Tinggi yang melindungi kita, sementara kita berjalan dalam kehidupan, mari punya sikap hati yang benar. Amin. Karena hidup ini memang sukar, hidup ini memang susah, ada banyak tantangan kesulitan. Bahkan sebagai pengikut Yesus secara spesifik ada penderitaan yang menyertai perjalanan salib. Nah, saya tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, terutama sebagai orang-orang minoritas dalam minoritas, punya mentalitas yang keliru. Saya tidak mau kita punya mentalitas korban.
punya victim mentality. Sebaliknya, ayo kita punya victor mentality. Contohlah sebagai orang minoritas, apa yang sering kita alami? Mungkin kita sering mengalami diskriminasi. Kalau kita punya respon benar, maka setiap pengalaman diskriminasi melatih kita untuk mengasihi. Kalau kita mengalami tekanan sebagai minoritas, maka setiap tekanan melatih kita untuk mengembangkan apa yang namanya iman dan ketahanan. Setiap kali kita mengalami persekusi, itu melatih kita untuk belajar mengampuni kalau respon kita benar. Itu sebabnya apapun yang terjadi, bersama-sama lewat pujian ini kita akan berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Maka apapun yang melanda hidup kita pasti akan menjadikan Anda keluar sebagai pemenang. Amin. Sebagai pribadi yang berkarakter Kristus, emas yang murni, siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama dengan kami yang di rumah katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan, Ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita buka tangan kita, katakan sama Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini yang kami mau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sungguh Tuhan, Cinta Yesus selamanya. meskipun badai datang, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara-saudara saja yang di rumah katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau. Ya, sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Amin. Katakan, meskipun badai silih berganti. Oh, Tuhan dengar perkataanmu, saudara. Mari dengan iman yang teguh katakan, ku tetap Cinta Yesus selamanya. selamanya. Bersama-sama dengan kami di sini kita katakan, ya Aba, Bapa, ini aku Tuhan, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Buka tangan kita dua-dua katakan, ya Aba, Bapa, ya
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar penderitaan kesulitan hidup membuat kami makin layak, makin kudus di hadapan-Mu, menang atas segala belenggu dosa. Oh Aba, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi katakan, ya Aba. Oh Tuhan Yesus, hidupku. Terima kasih Kau menjadikan kami layak. Kau menguduskan kami. Kau melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita sembah Dia. Mari angkat tanganmu, sembah, naikkan penyembahanmu. Pakai kami Tuhan, kuduskan sesuai rencana-Mu, Yesus. Pakailah kami Tuhan, siapakah kami, Yesus, hingga jadi anak-anak-Mu. Terima kasih kami naikkan, kami melayani-Mu. Semua kasih-Mu Aba, ya Bapa, kami Kau bentuk makin indah, makin kudus serupa Yesus. Siapakah aku ini hingga kami jadi anak-Mu? Bapa, terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Oh, baik kami yang di sini dan yang di rumah-rumah Tuhan, kami bersyukur kami jadi biji mata Tuhan. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah ku ini Tuhan? Sehingga kami diadopsi jadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Setiap kami orang-orang berdosa, orang-orang gak layak, jadi biji matanya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain
sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, mari kita sembah Dia. Adopsimu, karya salibmu, kasih setiamu, tanganmu, oh sang panjunan. Terima kasih Engkau membentuk kami, sabarmu terus membentuk kami, Tuhan. Kau panjunan yang sabar, yang sabar, Kau Bapa yang sabar membentuk kami. Kami menyembahmu, Oh Tuhan Yesus, kami menyembahmu, Yesus. oh Tuhan Yesus, kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kau sabar membentuk kami. Kau tidak puas cuma melihat kami dibaptis, tetapi keselamatan yang Kau sediakan terus mengerjakan keserupaan Kristus dalam kami. Kau gak menyerah ketika kami brengsek. Kau gak menyerah ketika kami jatuh. Kau gak menyerah ketika kami menyerah. Kau gak menyerah ketika kami serong. Engkau sang penjunan yang dengan sabar membentuk bejana tanah liat ini menjadi masterpiece yang indah. Even though our life sometimes we see as broken into pieces, but dengan kesabaranmu Engkau bentuk kami jadi masterpieces. Sekalipun kami sepertinya seringkali di masa lalu kami melihat hidup kami hancur, berantakan, Kau bentuk kami jadi karya seni yang indah. Itu sebabnya pagi ini kami mau belajar firman-Mu, mengajar kami bahwa setiap penderitaan yang Allah izinkan bukan hanya membawa kemenangan de jure bahwa kami sudah dibenarkan oleh karya salib Yesus, tetapi keselamatan yang Kau kerjakan terus mengerjakan secara de facto kebenaran Kristus yang terus Kau garap, Kau bentuk, Kau kerjakan sampai sebelum kami pulang ke surga. Rupa Kristus itu makin nyata dalam kami, sehingga kami jadi Yesus kecil yang bisa berkata dan menatap Engkau, ya Aba, ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan, biar setiap benih firman-Mu jatuh ke telinga dan hati setiap orang yang punya karakter murid. Dan biar setelah dengar firman ini kami berkata, Tuhan, terima kasih buat setiap penderitaan yang membawa kemenangan bukan cuma atas neraka, tetapi kemenangan dari belenggu dosa. Di dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih, Shalom. Puji Tuhan masih bisa ketemu saudara-saudara, masih hidup, masih ada umur untuk kita belajar bersama-sama sebelum kita semua dipanggil Tuhan pulang ke surga, supaya hidup singkat yang kita selenggarakan bukan cuma lurus tetapi berdampak. Mari saudara-saudara kita buka sama-sama 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Penderitaan yang membawa kemenangan. Kelihatannya nggak nyambung ya. Kok menderita tapi menang tapi kok menderita. Nyambung sebetulnya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama, sudah ada di layar. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Temanya sekali lagi saya ulang, penderitaan yang membawa kemenangan, penderitaan yang membawa kemenangan. Ada dua kata bermasalah di situ, satu penderitaan, kedua kemenangan. Ayo kita korek sama-sama, kita gali sama-sama. Penderitaan siapa?
Jelas Anda sudah dengar waktu Jumat Agung, Anda rayakan waktu Paskah, penderitaan Kristus dan kebangkitan Kristus membawa kita pengampunan akan dosa dan jaminan keselamatan serta hidup yang kekal. Katakan amin. Tetapi kan kita nggak langsung pulang ke surga hari ini. Kalau setelah kita percaya Yesus terus napas putus, langit terbuka, kita naik ke surga, selesai perkara. Tapi ternyata hidup masih harus dijalankan. Anak-anak mesti tetap harus sekolah. Tagihan harus tetap dibayar. Cicilan harus tetap lunas. Dan Injil harus tetap dihidupi. Jadi ayat ini mengajar kita bukan hanya Kristus menderita. Ternyata ayat ini bilang kepada kita, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ternyata penderitaannya bukan cuma Kristus menderita buat kita, tetapi Alkitab menjanjikan, Yesus menjanjikan, Rasul Paulus menuliskan juga kepada anak rohaninya Timotius, bahwa setiap orang yang mau beribadah dalam Yesus akan menderita aniaya. Yesus sudah menubuatkan, karena kita masih di dunia, belum pulang ke surga, dalam dunia kamu akan mengalami banyak penderitaan. Yang gak usah bilang amin, susah emang. Berat sekali. Saya dikasih judul ini aja ngeri-ngeri sedep saudara mau khotbah. Karena ini realita kita. Penderitaan adalah bagian lumrah dari hidup semua orang. Dan bagian eksklusif dari anak-anak Tuhan Yesus. Bagian eksklusif. Kalau Anda punya anak lantas ada sekolah yang menawarkan kepada anak Anda, Bapak Ibu, mari anak Anda sekolah di sekolah kami. Kami jamin anak Anda akan pintar, cerdas, tanpa PR, tanpa ujian, tanpa sekolah. Lu gimana maksudnya? Yang penting bayar, Pak. Mungkin pintar di atas rapot, tapi bodoh di sini. Kenapa? Karena ternyata pintar itu datangnya dari belajar. Benar nggak Bapak Ibu? Dan ketika kita masukkan anak kita ke sekolah yang katanya bakal enak itu, nggak akan ada PR, nggak akan ada ujian, tetapi ketika anak kita menghadapi kesulitan dalam belajar, ada PR, ada tugas, ada ujian, ada kesulitan, mungkin kita kecewa. Itu yang membuat banyak orang Kristen kecewa ketika mengikuti Yesus dan ternyata menjadi Kristen tidak seindah cocot Pak Pendeta. Dan banyak orang murtad di tengah perjalanan mengiring salib, karena ternyata salib tidak seindah promosi. Bukan karena salah salibnya, tapi karena salah promosinya. Kalau kekristenan dipromosikan sebagai, ayo ikut Yesus, semua akan beres, jalan hidupmu akan lempeng, semua akan lurus, tagihan akan lunas, sakit pasti sembuh, mujizat selalu tersedia. Saya enggak menyangkal mujizat, saya hidup karena mujizat. Sampai hari ini saya berdiri karena mujizat masih ada dan mujizat sungguh ada. Tetapi ternyata hidup itu menderita. Hidup itu menderita. Dan ketika banyak orang berhadapan dengan realita hidup ini, terutama sebagai orang Kristen minoritas di dalam minoritas, mengalami persekusi aniaya karena iman, makin gak siap kita. Itu tidak heran, makanya banyak orang rame-rame murtad. Bukan, iya Pak murtad karena pandemi. Enggak, bukan karena pandemi. Sejak Yesus menginjil, sudah banyak orang murtad. Baca Yohanes 6. Ketika khotbah Yesus makin keras, kalau orang nanya antikris 666, bukalah Yohanes 6 ayat 66 di rumah lah. Kadang antikris 66 ada microchipnya Pak. Ini enggak ada microchipnya tapi otaknya duniawi, seksual, segala sesuatu yang najis ada di sini, ya sama aja. Dan ketika Kristus mulai mengajarkan hal yang sukar, rame-rame meninggalkan Yesus. Sudah terjadi sejak dulu dan akan terjadi terus. Pagi ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara, menatap saudara yang masih ada di gedung ini dan termasuk saudara-saudara yang di rumah. Memuji Tuhan, bersyukur bersama Ibu Gembala, Bapak Gembala, bersyukur bahwa masih ada remnant of believers. Masih ada sisa-sisa orang percaya yang akan menerima kemuliaan pada akhirnya. Saya bersyukur, masih ada orang yang mengambil pelayanan. Bahkan saya perhatikan hari ini kameramen semuanya, bukan kameramen, maaf, kamerawati. Bukan men dong, kamera woman ya. Wow, masih ada orang yang setia melayani Tuhan. Masih ada teman-teman yang main musik, ada yang mukul beduk tadi. Ya, ini bukan yang beduk jam 3 pagi tadi, bukannya. Saya memuji Tuhan.
Itu berarti Anda siap mendengar kebenaran ini. Ayat itu lanjut begini, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kita masuk di kata kedua, kemenangan. Kemenangan apa ini? Kemenangan juara kelas, kemenangan jadi jagoan, kemenangan jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang populer. Bukan itu. Anda sudah belajar waktu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus memberikan kemenangan kepada kita atas apa? Atas maut dan atas dosa. Tapi kemudian kita dipersilakan Kristus untuk mengambil bagian penderitaan yang sama, untuk menyangkal diri, pikul salib, supaya kita bukan cuma menang dari akibat dosa, yaitu neraka kekal, tapi juga menang dari belenggu dosa. Karena orang yang sudah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa. Yang membuat kita seringkali jatuh ke dalam dosa bukan penderitaan sebetulnya. Dari ayat ini kita belajar, tetapi apa? Kenyamanan. Kalau semua doa saya dijawab sejak saya bujangan dulu, waktu rambut saya masih banyak. Kalau semua doa saya dijawab, hari ini saya nggak ada di sini. Kalau semua kenyamanan yang saya minta sama Tuhan dikasih, mungkin saya masih tenggelam dalam dosa. Satu kali saya pernah dapat, ada waktu masih kerja ya saudara ya, ada satu proyek besar sekali, besar, itu saking besarnya. Saya kehabisan kata-kata menggambarkannya. Kita orang 7 bagi keuntungan 2% saja Pak, atau minimal 1% lah. Itu sudah selesai. Saya nggak perlu kebaktian, nggak perlu gereja, nggak perlu pelayanan, tinggal tiong-tiong. You know tiong-tiong? Orang Mangga Besar pasti tahu lah. Saya udah tiang-tiang, tapi ketika ditanya, nanti kalau sudah terjawab doanya, jebol proyeknya, Bapak mau ngapain? Kata teman saya, wah pikiran rohaninya pura-pura muncul, pura-pura, saudara ya. Saya mau beli Alkitab, saya mau bagikan ke satu pulau. Keren ya, padahal Tuhan tahu hati. Jangan-jangan ya. Saya berkata tidak, tapi daging ini siapa yang tahu? Syukur pada Allah, Tuhan tidak izinkan saya. Dan oleh banyak penderitaan yang saya alami, karena kebodohan saya juga, karena pemberontakan saya dengan segala penyakit dan penderitaan, saya sadar bahwa bukan itu esensi kehidupan. Tadi ngobrol dengan supir saya yang barusan saya pecat. Jadi saya baru hire tadi pagi, begitu nyampe sini saya pecat. Mobilnya langsung saya ganti, karena saya tiap hari pengennya gonta-ganti mobil. Karena nggak punya mobil. Dan ngobrol, ini orang muda, keluarga muda, kebetulan orang percaya, dia lihat potongan saya, dia tebak-tebak buah manggis, kayaknya pendeta gitu. Dia ajak ngobrol saya. Terus dari situ saya tahu dia baru menikah, sedang berjuang punya anak, belum lama keguguran, ini kali kedua istrinya hamil. Saya bilang, Pak sehat-sehat ya, yang penting Bapak masih bisa narik, karena pekerjaan tutup, dia narik gokar. Tapi di tengah obrolan kami sampai pada satu kesadaran. Pandemi ini membuat kami melihat hal-hal yang esensi. Sebelum pandemi orang hidup karena sensasi. Dan supir ini juga ketika dia kerja, dia punya mimpi banyak. Dia kepengen inilah, kepengen beli itulah, kepengen jalan-jalan ke inilah. Pengen kemana-mana. Tapi ketika pandemi ini, dia cuma ngerti satu. Saya harus sehat, saya harus kerja buat istri, dan supaya saya bisa punya anak, dan kalau anak saya lahir, saya bisa nafkahi dia, esensi. Pandemi ini sudah mengajar kita hal-hal yang primer. Sementara yang sekunder jadi nggak penting kan sekarang Anda mau punya mobil berapa, nggak penting. Anda mau pakai kemana mobil Anda? Nggak penting. Hari ini nggak penting Anda mau pakai jam merek apa, baju merek apa, nggak penting. Yang merek Casio pun enak, tahu nggak Casio? Casio Olang, itu merek paling hauce itu. Itu merek yang seringkali hamba Tuhan nikmati. Beli enggak atau wah Casio lagi, haleluya. Wah paling doyan dah Casio. Enggak esensi. Terus tadi dia nanya, Pak enggak punya mobil? Enggak. Memang enggak pernah beli, saya jual. Buat apa ya? Buat beras. Karena saya hidup untuk berdaya, bukan karena gaya. Hidup buat fungsi, bukan karena gengsi. Karena yang membuat hidup itu berat kan seringkali gaya hidup, bukan karena kebutuhan hidup. Dan dalam hal ini juga kita diingatkan bahwa penderitaan ini sebetulnya mewaraskan kita semua. Dan ini bukan penderitaan Kristiani, loh, ini penderitaan yang dialami semua orang. Tapi ayat ini bicara secara spesifik, orang-orang yang hidup dalam Kristus pasti
menderita. Dan penderitaan ini menghasilkan kita buah kekudusan yang membuat kita berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Sampai saya ngejengkang di rumah sakit baru saya sadar, dosa itu nggak enak. Kenapa? Karena sebelum sakit-sakitan, saya pikir dosa itu enak. Tapi ternyata harganya kemahalan, enaknya di depan, bayarnya belakangan. Karena kematian pasti menjelang dan kekekalan harus kita hadapi. Di mana I will spend my eternity. Dengan dosa, api kekal. Enaknya sedikit, enaknya di depan, harganya kemahalan, bayarnya belakangan. Itu yang saya selalu bilang tentang dosa. Makanya penderitaan ini harusnya membawa kita kemenangan. Kemenangan bukan cuma dari, saya sudah selamat, sekarang saya sudah bebas. Bebas dari apa? Kalau kita masih dibelenggu oleh dosa, kita belum menang. Status kita baru Kristen, tetapi puji Tuhan, keselamatan itu tidak berhenti pada justifikasi, tetapi keselamatan kita menghasilkan sanktifikasi, bukan cuma pada pembenaran, tetapi pemurnian. Karena keselamatan itu bukan titik, tapi proses. Itu sebabnya logo kita salib. Logo kita salib. Karena salib itu bukan cuma membayar di muka, tetapi menguduskan sepanjang perjalanan, sehingga ketika harinya kelak kita terima kemuliaan bersama Tuhan di dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang sedang kita kejar, ini yang kita pandang. Semua tidak berarti hari ini. Orang mau punya rumah gede, rumah kecil. Gereja, ngomong gereja. Gereja punya gedung besar, puji Tuhan untuk gedung gereja kita yang mewah. Sampai gereja yang gedungnya kecil, sampai orang yang merintis jemaat nggak punya gedung. Sekarang rata, kemarin minimal lah. Kemarin rata 1 tahun, kenapa? Kebaktiannya semua pakai pulsa. Benar nggak? Rata, itu udah nggak kelihatan sampai yang gedungnya gede, kecil, nggak kelihatan. Bahkan dari situ kita bisa lintas-lintas kebaktian. Cicip-cicip gereja tetangga. Menghasilkan kekudusan, menghasilkan kita berhenti atas dosa. Yang membuat saya sering kali ketawa adalah, ini kejadian lucu saudara, ini kejadian benar. Satu kali saya melayani di sebuah gereja, terus ada altar call, dan ada beberapa orang maju, dan salah satu orang yang maju minta didoakan begini. Saya tanya, mau didoakan apa Pak? Dia bilang ini, doakan Pak, supaya saya bisa kudus. Hah? Ada ya karunia gitu ya? Saya tuh pernah ngalamin doain orang sakit, orangnya sembuh. Udah pernah lihat saya. Doain orang susah, doain orang bercerai, saudara, bukan bercerai maaf. Suaminya selingkuh, lari sama selingkuhannya, udah gak ada kabarnya. Kita bergumul sama istri, kita doa. Setelah kita doa, suaminya nelfon, lagi berdarah-darah di rumah sakit, barusan kecelakaan. Ketika kecelakaan, papa baru ingat mama pulang. Karena biasanya nona tidak mau urus, yang urus tetap mama di rumah. Halo? Dan orang ini bilang, Pak, doakan saya supaya saya kudus. Belum pernah saya baca di Alkitab tumpang tangan menghasilkan kekudusan. Ternyata kekudusan dihasilkan oleh penderitaan. Kata ayat ini, oleh penderitaan. Karena yang namanya mengikut Yesus itu memerlukan proses belajar dan penyangkalan diri seumur hidup. Bagaimana kita bisa menyangkal diri dan menghasilkan buah kesabaran kalau kita tidak pernah bertemu orang-orang yang bikin kita nggak sabar. Anda sabar Bapak Ibu? Saya sabar Pak. Sabar siagian. Oh itu nama, bukan buah itu. Tapi hanya karena namamu sabar belum tentu kau sabar sampai kau bertemu orang-orang yang menguji kesabaranmu dan situasi-situasi yang menguji kesabaranmu. Anda rendah hati, aku mah rendah hati Pak. Rendah hatimu tidak teruji sampai kau bergesekan dengan orang yang merendahkan kamu. Tidak akan. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa penderitaan itu mengerjakan kepada kita karakter Kristus yang seharusnya. Tanpa itu tidak jadi kita. Seperti anak yang masuk sekolah, tidak ada tugas, tidak ada PR, tidak ada kelas, tidak ada ujian, tidak lulus. Karena terakhir saya cek, satu-satunya cara orang mau naik kelas, dia harus menghadapi ujian dan lulus dari ujian. Orang Kristen tidak serta-merta kudus tanpa penderitaan. Tidak ada. Sampai di sini kan khotbah ini makin susah didengar ya. Saudara percaya mujizat? Amin. Saudara mau berkat? Amin. Tuh enak kalau nanya gitu mah. Saya juga mau. Saya nggak anti berkat, saya nggak anti mujizat. Tetapi penderitaan ini realita yang harus kita hadapi, bukan?
Lihat saja hasil didikan dari generasi zaman now, menghasilkan anak-anak milenial, Gen Z yang lembek-lembek. Di Amerika disebut sebagai generasi snowflakes. Generasi, apa ya, snowflakes itu apa? Butiran salju. Kalau di Indonesia lagunya bukan butiran salju, karena nggak ada salju, adanya apa? Butiran debu. Waktu tahu tuh. Saya mah apa Pak? Cuma butiran debu, remahan rengginang. Loh? Remahan rengginang. Remahan pangsit enak loh. Sama bacukyok. Kok jadi kesana sih? Masih jauh makan siang perasaan. 2 jam lagi, sabar ya. Beda sama generasi bapak-bapak kita, orang-orang baby boomers itu yang tangguh-tangguh hidupnya. Pejuang-pejuang kemerdekaan, bapak-bapak bangsa, nggak gembeng, nggak lembek, tangguh, mereka semua fighter. Tapi anak sekarang ketika ngadapi permasalahan sedikit, ngadapi pergumulan, anxiety attack, overthinking. Nah, saya tidak merendahkan, saya tidak meremehkan mental health issues. It's a real thing dan banyak orang mati karenanya. Tapi kenapa generasi ini lebih rentan terhadap mental health issues dibanding generasi atas? Kenapa? Karena salah asuh. Lihat orang-orang Amerika zaman sekarang, itu kan gaya pendidikan parenting Amerika kan berubah dalam 50 tahun terakhir. Tiba-tiba banyak kiat-kiat yang nggak boleh menghardik anak, nggak boleh mukul anak, nggak boleh. Padahal didikan ilahi itu. Kalau anak salah, pukul dengan rotan. Jangan kepalanya lah, mati. Ini ada 2 bapau di belakang, Tuhan udah sediakan, ajar. Kamu nggak bikin PR nggak? Gemes deh, gitu. Supaya anak kita jadi, kalau nggak digitukan, kalau nggak dididik, nggak jadi apa-apa dia. Saya ngeri loh dengan anak-anak yang selalu dimanja. Setiap salah, udah apa-apa. Aku salah Pak, it's okay. Kapan belajarnya dia? Anak saya kalau nggak baca Alkitab, saya marah. Nah, udah baca belum? Udah apa? Apa yang kamu buka? YouTube. Kok YouTube buka? Baca Yusuf dulu, baru YouTube. Kenapa? Karena Bapak Ibu, orang tua kita ini sebentar lagi akan check out. Halo? Kalau kita nggak siapin baik-baik anak kita, mau jadi apa dia di dunia yang makin jahat? Di dunia yang makin keras. Dunia ini nggak tambah lembek, dunia ini tambah keras. Kita butuh jadi generasi yang tough. Dan Tuhan butuh gerejanya yang tough. Dan aniaya sudah terbukti. Darah martir menghasilkan pertumbuhan yang subur buat kebangunan rohani. Selalu, sepanjang sejarah gereja. Justru gereja mati ketika kenyamanan. Ketika Kaisar Roma melegalkan kekristenan. Dan mencampur adukannya dengan politik. Dan mencampur adukannya dengan sinkretisme. Gereja merosot sejak saat itu. Tapi ketika gereja di tengah persekusi. Di situ api Roh Kudus menyala. Karena orang sadar bedanya yang sensasi dengan yang esensi. Pak, Bu, kita ini kalau kita nggak cepat beresin garap diri kita dengan tangguh dan garap anak-anak kita, kasihan mereka. Karena sebentar lagi kita semua check out loh. Nggak ada yang mau bilang amin Pak, check out, ngeri semua. Duh, kok nggak percaya? Bapak Ibu maaf ya, saya mau ngomong jujur ya. Setiap Anda dan saya, termasuk saudara-saudara yang di rumah, setiap kita ini udah pegang tiket kok. Pegang tiket. Tinggal cek aja boarding pass-nya tanggal berapa, coba cek masing-masing. Kalau Tuhan kasih tahu syukur, kalau belum ya hiduplah hari ini seolah besok hari terakhirmu. Halo? Halo? Kan lihat, menyadarkan kita kan, tiba-tiba kita jadi waras kan, ketika kita sadar hidup ini rapuh dan rentan, dan dunia ini penuh penderitaan, kita jadi nggak hidup main-main, mana tahu ntar mati. Ada orang nih, saya kenalan saya, pulang ke rumah minum air putih, bukan air aki, air putih, keselak mati. Ini keselak air, bukan keselak kulit duren ini. Tapi kalau Anda memperlengkapi diri dengan pikiran begini, kata Alkitab, membuat engkau berhenti berbuat dosa karena engkau sadar hidup ini rentan. Dan kita siap menghadap Tuhan kapan saja. Ini kenapa saya bisa nyampe kewarasan kepada pengertian begini, karena saya sudah sering dengar lagu itu. Bukan lagu yang tadi dinyanyikan, nggak ada. Tadi saya cek di songlist di tempat ini belum ada. Lagunya merdu sekali. Saya suka lagu itu. Tapi kalau bisa sih jangan sampai saya dengar lagi. Lagu itu bunyinya gini. Tut. 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 Syukur belum? Tut. Kalau ada tut yang terakhir begitu ya kita nggak ketemu Bapak Ibu.
Berkali-kali sudah saya ngalami itu sampai saya bisa disadarkan Tuhan buat bahwa nothing else matters in life except what we do for Christ. Ada satu lagu jadul, mungkin saudara nggak tahu ya, ini penyanyinya juga belum lama meninggal, baru berapa bulan lalu dia nyanyi gini. Lagu ini tahun 80-an kalau nggak salah. Kingdoms comes and kingdoms go, but through the word of God I know, when all in life has done in past, only what's done for Christ will last. Merinding saya. Jadi esensi kan. Kalau saya nggak ngalami itu, mungkin saya nggak mau merintis pengembalaan. Nggak pengen, berat. Membina orang itu berat, apalagi membina diri sendiri aja belum, apalagi membina orang. Makanya gembala rata-rata begini. Tapi Ibu Gembala jangan sampai ya Bu ya. Cukup saya yang jadi helipad tuh. Ini helikopter bisa mendarat kapan aja. Karena ini jawatan yang berat. Dan kalau Anda membuat pembinaan dan pengembalaan ini jadi lebih mudah, caranya cuma satu. Taat aja. Jadi domba. Jangan jadi kambing. Kambing itu suka nanduk-nanduk. Kalau suka nanduk-nanduk itu kambing. Kalau domba itu nurut. Pertanyaannya Anda domba atau enggak? Lo bener gak? Tapi kalau Anda betul-betul domba, ya Tuhan, aku salah Tuhan, aku berdosa, ubah saya Tuhan. Itu pekerjaan gembala jadi lebih ringan. Ini ngomong gini gak ada pesan sponsor dari Ibu, beneran. Saudara-saudara, Tuhan itu mengizinkan penderitaan-penderitaan dalam hidup kita, bahkan hajaran-hajaran dalam hidup kita, kata Ibrani 12. Supaya, Ibrani 12 ayat 10 bilang gini, Dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam apa? Baca sama-sama. Dalam mau pulang ke surga? Mau pulang ke surga? Ada orang berdosa di surga? Adanya orang kudus. Orang Solo ada juga orang Solo ada, orang Mangga Besar juga ada, tetapi semuanya kudus. Dan kekudusan ini dihasilkan dari penderitaan. Nggak enak, saya dari tadi berusaha gimana caranya supaya kebenaran ini masuk dengan enak. Bikin joke sedikit supaya Anda nggak tegang. Tetapi ini kebenaran yang berat, tetapi yang benar. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita. Mana ada orang yang dihajar tuh seneng. Tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, suffering kills off our flesh. Suffering kills off our flesh. Suffering kills off our flesh. Penderitaan mematikan kedagingan kita. Penderitaan mematikan kedagingan kita. Suffering kills off our flesh and ourself. Selama penderitaan belum kita alami, daging kita masih kuat dan ego kita masih bertanduk. Sampai Anda ngalami yang namanya pengkhianatan, sampai Anda ngalami namanya direndahkan, dicia orang, difitnah orang, direndahkan orang, disakiti orang. Di situ Anda belajar apa artinya rendah hati dan mengampuni. Kalau enggak itu cuma jadi lagu dan teori dan khotbah hari Minggu. Kekristenan itu kelihatannya gampang, prakteknya sih ngangel. Prakteknya susah. Karena barang mahal itu harganya mahal. Kalau Anda beli Rolex harganya 1 juta, kemungkinan tuh bukan Rolex, Bolex. Benar nggak? Didikan ilahi seringkali membuat kita menderita, dan itu dipakai Allah untuk mematikan kedagingan dan keakuan kita. Bahkan membuat kita akhirnya berhenti berdosa, belajar hidup kudus bagi Allah. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, kata ayat yang kita buka tadi, ia telah berhenti berbuat dosa supaya, perhatikan di 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 tadi, ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak. Bilang sama-sama waktu sisa. Bilang sama-sama waktu sisa. Coba lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Udah dilihat, sekarang tanya dia, sisa berapa lo? Halo, sadar kita ini semua akan berakhir. Kalau pandemi ini tidak membuat kita waras akan rapuhnya hidup dan singkatnya hidup, saya nggak tahu lagi what will.
Mau nunggu perang dunia ketiga kah baru kita sadar? Jangan. Mau nunggu ada dengar lagu yang pernah saya dengar itu, tut, jangan. Jangan yang itu, mendingan yang naik kereta api, tut, itu aja dengarnya. Jangan tutut yang itu, ngeri sekali. Bukan cuma ngeri, muahal. Pemazmur bilang begini dalam Mazmur 119, dia bilang gini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kita waktu tidak mengalami didikan ajaran Allah, anak kita ketika kita tidak didik, dia senang menyimpang. Makanya kenapa banyak anak-anak hidupnya rusak? Hamli sebelum waktunya. Hamil di luar nikah. Coba lihat. Salah siapa? Salah anaknya. Belum tentu. Anak itu hasil didikan orang tua dan kita ini hasil didikan Allah kita. Dia bapak kita yang baik. Bapak yang baik bukan cuma ngasih permen, bapak yang baik juga mendidik. Halo? Bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, kata Mazmur 119 ayat 71. Ketika kita diizinkan Tuhan tertindas, menderita, bukan karena penderitaan yang kita buat sendiri ya. Kalau ada selingkuh, terus itu penderitaan yang buat sendirilah. Kemudian ribut rumah tangga itu buat sendiri. Kalau Anda beli sesuatu yang belum waktunya Anda beli, Anda nyicil sesuatu yang belum waktunya Anda cicil, terus Anda bercerita, Penggembala doakan saya, kenapa lu gak kesanggup bayarnya? Bayar apa? Bayar tagihan apa? Alphard, ya ampun. Kalau imanmu baru Avanza, jangan beli Alphard. Itu bukan salib, itu sanib. Kalau istri ngamuk-ngamuk karena engkau selingkuh, bukan... Meskipun saya susah, terus nyanyi suami, menderita dalam dunia. Ini kalau saya jadi malaikat, saya giniin dari segala. Itu penderitaan dibikin sendiri kok. Halo? Tetapi penderitaan yang tidak diwajibkan bagi kamu tuh. Satu ayat juga ngomong begitu. Tetapi kamu pikul dengan sukacita, dengan senang hati. Itu penderitaan salib. Itu baru benar. Kenapa menderita? Karena kita hidup lurus di tengah angkatan yang bengkok. Kata ayat-ayat selanjutnya di pasal 4. Jemaat mula-mula difitnah karena gaya hidup mereka yang saleh. Karena dunia bingung, kamu tidak ikut mencemplungkan diri dalam ketidaksenonohan mereka. Ini kita hidup dalam, kebetulan di kanan kiri kita, kiri kanan menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Banyak yang menggembarkan kan kanan kiri, mulai dari yang lokal sampai yang import. Bapak-bapak jangan pura-pura nggak tahu. Zaman sekarang berjagalah. Tapi kalau kita sudah ngerti dididik Allah, penderitaan itu, godaan itu sudah tidak mengganggu hatimu, karena mindsetmu udah tertuju pada goal, pada garis finish apa? Kemenangan selama-lamanya. Bukan cuma dari hukuman atas dosa, tetapi dari belenggu dosa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kan kenapa hajaran yang kita alami dari Tuhan, didikan yang sama seringkali terjadi itu lagi. Karena kesalahannya berulang. Banyak orang datang konseling, Pak, ini aduh saya kena masalah ini. Loh kok masalah itu lagi, Pak? Bu, saya kena masalah ini. Loh kok Bu masalahnya itu lagi? Kalau nggak ekonomi, rumah tangga, apalah, berulang-ulang, berputar-putar. Karena mereka tidak menang dan tidak belajar dari hajaran dan didikan yang Allah sudah sediakan sebelumnya. Learn your lesson, learn your lesson, learn your lesson. Kita seringkali dengar orang bilang, ya Allah sanggup melakukan segala yang ajaib. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Kita kutip Roma 8 ayat 28-nya. Kita lupa ayat 29-nya. Segala yang terjadi yang Allah izinkan tujuannya cuma satu. Ayat 29. Supaya kita makin mirip Yesus. Oh, aku pengen Pak makin mirip Yesus. Besok aku gondrongin rambut. Bukan itu. Atau Anda cabut spray di rumah kain putih pakai gini. Oh, ditangkap satpam. Anda dikira tuyul lagi bikin YouTube. Banyak orang bikin prank di ujung gang putih-putih. Waduh ngaco dah tuh. Menjadi seperti Yesus bukan berarti Anda gondrong, jenggotan, terus pakai putih-putih datang kebaktian di GKR Mangga Besar. Shalom Burhana. Enggak gitu. Bukan itu. Keserupaan dengan Kristus itu dari watak, karakter, dan responmu terhadap godaan dan terhadap pencobaan dan terhadap penderitaan. Itu yang membuat kita mampu mengutip Roma 8:28. Penderitaan yang Allah izinkan seharusnya membuat kita akhirnya mati terhadap dosa
belajar hidup kudus bagi Allah. Dan jika kita masih terus ulangi dosa dan pola yang sama, maka derita dan didikan ilahi yang sama akan terus berulang-ulang sampai Anda lulus. Setiap kali Anda lari dari ujian, Anda tidak akan lulus. Setiap kali Anda lari dari ujian, ujiannya berulang terus. Hanya ketika Anda berkata, saya mau hadapi ujian, saya mau berespon benar, saya mau lulus, baru Anda naik kelas. Dapatkan pesannya dari derita yang Allah izinkan kau alami. Dapatkan pelajarannya dan berubahlah. Berubahlah. Kalau dulu Anda kasar, tidak sabaran, sekarang harus makin sabar. Sehingga gereja bisa taruh Anda jadi asyir, misalkan. Karena asyir kan ini nggak boleh yang berangasan, Pak. Bagaimana kalau asyir? Nggak ada yang datang kebaktian. Ya Bapak nggak ngerti sih, Bapak kelihatannya sabar. Siapa bilang? Saya ini belum tahu saya orang apa ya? Orang Ambon. Cuma karena ibu saya orang Sunda, jadi muka saya Manado. Orang Ambon mana bisa sabar? Dari dulu darahnya panas, orang ngitung aja kita nggak bisa sabar. Coba Anda ngitung 1, 2, 3 gimana? 1, 2. Orang Ambon nggak bisa, orang Ambon ngitung 1, 2, 3. Kalau orang Solo enak tuh, keinjek juga. Aduh, udah nyampe di Jogja baru dia gitu. Tapi orang Ambon nggak bisa sabar. Tapi kan saya nggak bisa begitu terus. Betul orang Ambon, saya bisa sabar, nggak bisa. Orang Batak yang aku, mana bisa aku sabar? Sabar siagian pun nama aku, nggak bisa aku sabar. Nggak bisa begitulah kawan. Anda bilang, wah Pak, saya mah orang Tionghoa biasa diinjek-injek Pak, kita harus belajar kungfu, kung tau, kang tau. Kalau ada apa-apa, tung langsung. Nggak bisa saudara. Makin hari keserupaan dengan Kristus itu harus makin ada pada kita, sehingga bunga bala bisa taruh Anda yang tadinya galak-galak dan sadis-sadis itu taruh di depan pintu, dan ketika jemaat datang Anda berkata, Shalom. Pepsodent. Wah, itu yang tadinya berangasan bisa manis. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Hosana. Metanoia, sola gracia. Lu perasaan rekaman semua disebut. Sampai ayat ini digenapi dalam kita. Buka Galatia 5 yuk, ayat 24 yuk. Galatia 5, 24. Saya doa ayat ini digenapi. Sejauh ini belajar saudara, amin. Galatia 5 ayat 24. Oh sudah ada di layar. Yuk kita baca. 1, 2, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi 1, 2 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan ini kemenangan, ini kemenangan, ini kemenangan. Sampai ada berkata, punya nggak punya, ada nggak ada, banyak atau kurang, tetap sukacita. Itu baru bisa nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Itu benar-benar bebas. Hatimu udah gak tergantung sama kondisi situasi pandemi, krisis ekonomi. Udah gak tergantung. Hatimu sudah tergantung pada hatiku tenang berada dekatmu. Apa lanjutnya? Kaulah jawaban hidupku. Masa gak tahu lagu ini ya Bu ya di sini ya? Oh tahu. Itu kan lagunya pertolonganmu. Wah enak ya. Kenapa? Karena hatinya udah ngelendotan sama Tuhan. Makanya J.C. Ryle menulis begini. Dia bilang gini. Lewat penderitaan Tuhan mengajar kita banyak pelajaran berharga. Yang tanpanya kita tidak akan pernah belajar. Lewat penderitaan Ia menyadarkan kita akan kekosongan dan kelemahan kita. Dan menarik kita mendekat pada tata karunia-Nya. Menguduskan hati kita, mencabut kita dari jerat dunia, dan membuat kita merindukan surga. Semakin guncangan di bumi ini harusnya Anda makin hatimu pindah. Yang tadi tertambat di dunia menjadi tertambat di surga. Yuk sama-sama kita pindahkan hati kita ke surga. Sekalipun tubuh kita masih di sini, hati kita tertambat di sana. Sampai kita rindu pulang, kapanpun Tuhan jemput saya, ngai mocon Tuhan, ngai mo tiong-tiong di pelukanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Doa saya, penderitaan-penderitaan kita yang kita alami tidaklah menghancurkan Anda, melainkan mendewasakan kita, sampai akhirnya membuat kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di bagian lain dia berkata, kami senantiasa bawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga jadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus nyata dalam tubuh kami yang fana. Sampai semua orang lihat dalammu ada Yesus. Ketika di tengah penderitaan dan pandemi dan resesi, engkau tetap berespon benar dan tetap jadi saluran berkat. Orang berkata, saya mau ikut Yesus yang dia punya. Karena sekalipun tergoncang, dia tetap berdiri teguh. Dia berdiri di atas batu karang yang teguh. Itu yang membuat orang Kristen, orang dunia harusnya tertarik pada iman Kristenmu. Karena engkau teguh, seteguh Yesusmu. Seteguh Yesusmu. Seteguh Yesusmu. Saya tutup dengan satu ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 17. Saya undang pemusik, saya undang singers. 2 Korintus 4 ayat 17. Saya kepengen Anda sadar ini. Yuk kita baca sama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi, 1, 2 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dibanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima setelah engkau selesai pikul salib sangkal diri. Ketika engkau menjelang masuk kubur atau ketika Yesus menjelang datang menjemput kita, baru engkau sadar bahwa semua kemuliaan dunia ini sirna pudarnya, sirna kemilaunya, sirna pudar cahayanya. Jauh lebih besar kemuliaan yang menanti kita dibandingkan penderitaan yang bahkan dialami oleh rasul yang paling menderita sekalipun yang bernama Paulus. Dan penderitaan kecil yang kita alami jauh tidak berarti dibanding kemuliaan yang menanti. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita hari ini. Sebelum Anda jatuh terperosok dalam hajaran yang lebih keras, saya kepengen kita sadar sama-sama bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan bahwa jalan salib adalah jalan yang sempit dan terjal. Jalan yang berat. Jalan yang penuh derita. Barang siapa mau beribadah dalam Kristus akan menderita. Tapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Kita mengalahkan penderitaan dengan kekuatan Yesus, bukan kekuatan kita. Jangan tunggu jadi anak bungsu yang sadar bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. Anak bungsu sadar di mana? Setelah dia terjerembab di kandang babi makan sampah. Jangan tunggu terjerembab dulu. Jangan tunggu hajaran yang lebih keras dulu. Hari ini belajar supaya kemenangan bukan cuma status tapi realita. Bukan cuma justifikasi nanti dari penghakiman kekal, tetapi pembebasan sekarang dari belenggu dosa. Sekarang dari belenggu dosa. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi? Apakah yang kurang lagi? Jika dia panduku, jika dia panduku, diberi damai surgawi, diberi damai surgawi. Asal imanku teguh, suka duka dipakainya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Saudara-saudara mendengar firman Tuhan, mari kita akan mengikat diri kita sekali lagi, merayakan ikat janji, covenant yang dibuat dan dibayar lunas dalam perjanjian yang baru oleh tubuh dan darah Yesus. Saya percaya perjamuan kudus mendatangkan bukan cuma keselamatan, pengampunan dosa, bukan cuma kemerdekaan atas belenggu dosa, tetapi perlindungan buat kita, berkat buat kita. Karena saya pribadi mengalami. Itu sebabnya saya undang kepala-kepala keluarga, para imam di rumah. Jika ada para imam, mari bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga di rumah yang sudah disiapkan. Setiap saudara yang sudah
bersatu dalam baptisan, dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ambil perjamuan kudus dan nikmati berkat Tuhan. Dan sekali lagi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita sekali lagi dengan penuh kekaguman kita katakan kepada Bapa kita, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan... Kami mau masuk korban tubuh dan darah Yesus dengan penuh kekaguman padamu Tuhan. Siapakah aku? Kami yang brengsek, kami yang hina, bisa berkata kami anak-anakmu, jadi biji matamu, dengan apakah Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Tidak ada ucapan syukur yang lebih menyukakan hati Tuhan, bukan sekedar pujian penyembahan dengan lidah dan bibir dengan lagu, tetapi hidup sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah, sebagai puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Itu adalah korban yang berarti buat Dia. Mari pindahkan roti ke tangan kanan saudara. Kita angkat tinggi lebih dari kepala kita. Mari katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus Yesus Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang digantung di atas kayu salib, yang ditombak, dicambuk, disiksa bagi saya, karena saya brengsek, Yesus sengsara, karena saya berdosa, Yesus menderita, supaya oleh penderitaan Yesus, saya menang atas maut, menang atas dosa, merdeka, hidup bagi Allah, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam berkat Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama. Inilah tubuh Kristus, kita makan sama-sama. Pindahkan anggur ke tangan kanan saudara. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita ya. Mari katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Yang dicurahkan di atas kayu salib. Tertumpah di Golgota. Bagi saya. Karena dosa saya. Yesus mencucurkan darahnya. Sebagai darah korban. Yang lebih mulia. Dari segala korban binatang. Dari segala kebaktian penyembelihan. Supaya saya yang harusnya menderita sengsara. Supaya saya yang harusnya binasa di neraka. Beroleh hidup yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan setan, setiap belenggu dosa, setiap kutuk-kutuk, baik kutuk keturunan, kutuk dosa, segala kutuk mantra-mantra yang dilemparkan atas hidup kami, dibatalkan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh darah Yesus kami terikat dalam perjanjian berkat, dalam perjanjian baru, dalam perjanjian hidup kekal. Dan oleh darah Yesus kami dilayakkan, kami diampuni, kami dikuduskan, kami disembuhkan, kami disempurnakan, dan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Mari kita minum sama-sama. Inilah darah Kristus Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mari buka tanganmu bersama-sama, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat korbanmu. Terima kasih Tuhan buat darahmu. Terima kasih buat setiap hajaran dan didikan.
buat setiap penderitaan demi penderitaan yang mengajar kami Tuhan, yang mengerjakan kekudusan dan kebenaran sehingga kami betul-betul menang, bukan hanya atas akibat dosa tapi dari belenggu dosa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Setan tidak punya hak atas kami, dosa tidak punya hak atas kami, dosa tidak punya penjajahan belenggu atas kami. Kami menang, kami menang, kami menang. Kami hidup merdeka untuk mengerjakan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, mari arahkan hatimu ke surga, saudara-saudara. Buka hatimu, angkat wajahmu, buka tanganmu dua-dua, terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang sudah menikmati perjamuan kudus terikat dalam perjanjian berkat, sehingga sebagai hamba Tuhan saya bisa berkata kepada umatmu ini, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan umur panjang kepadamu. Tuhan memberikan penyediaan providensia atas hidupmu, sehingga engkau tidak pernah kekurangan akan segala sesuatu, melainkan berlimpah untuk segala pekerjaan yang baik. Engkau diperlengkapi Tuhan, baik oleh daya maupun oleh dana, oleh kekuatan, oleh sarana, oleh kasih karunia perkenanan Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, grace, favor, and mercy berlimpah-limpah atas hidupmu dan hidupku, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati. Tetap berjalan dalam kekudusan, tetap berjalan dalam kemenangan yang sesungguhnya.